Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurnia Girisa dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya dengan judul meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia menggunakan media webcast berbasis Google Sites pada kelas 4 SDN 36 Huluntalangi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan 3 pokok bahasan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian teori, dan kemudian bab 3 metodologi penelitian. Poin yang pertama yaitu pendahuluan terkait dengan latar belakang masalah di mana bahasa Indonesia memegang peranan krusial dalam kehidupan sehari-hari karena terjalin erat dengan berbagai aktivitas dan rutinitas. Mata pelajaran bahasa Indonesia berfungsi sebagai fondasi penting untuk membentuk kemampuan dasar siswa, meliputi keterampilan membaca, menulis, berbicara, serta menyimak. Keterampilan ini tidak hanya menjadi fondasi keberhasilan akademik, tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari siswa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional dan membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi indikator penting dalam menilai mutu pendidikan di tingkat dasar. Namun, realitas yang terjadi di lapangan mengungkapkan bahwa proses pembelajaran bahasa Indonesia masih mendapati berbagai tantangan. Tingkat pembelajaran siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia masih cukup rendah di SDN 36 Huluntalangi, Kota Gorontalo. Nah, beberapa faktor berkontribusi pada kinerja akademik anak-anak yang buruk. Nah, menurut wawancara dengan para pengajar, pemanfaatan media pendidikan yang baru dan relevan yang tidak efektif merupakan salah satu faktor utama. Nah, selama ini proses pembelajaran cenderung dilakukan dengan cara yang monoton, seperti metode ceramah yang mendominasi dan asesmen yang terbatas pada pola yang sama. Pola pembelajaran seperti itu membuat siswa kehilangan motivasi dan tidak berpartisipasi aktif secara aktif dalam dinamika proses belajar mengajar. Nah, minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak siswa yang menunjukkan sikap kurang antusiasnya dan enggan bertanya selama proses pembelajaran berlangsung. Sebagian besar dari mereka bahkan kurang serius dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Situasi ini semakin memperparah rendahnya pencapaian belajar siswa. Dengan perkembangannya teknologi, penggunaan media digital dalam pembelajaran menawarkan peluang besar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, media pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan daya tarik proses pembelajaran, tapi sekaligus mendorong siswa agar mampu berpartisipasi secara aktif. Salah satunya yaitu inovasi yang dapat digunakan adalah menggunakan webcast yang dibangun di atas Google Sites. Untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Indonesia, salah satu jenis pembelajaran berbasis proyek ini yaitu adalah webcast yang sangat bergantung pada sumber daya online. Dalam penerapannya, siswa diberi tugas untuk mengeksploitasi informasi, menganalisis, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Google Sites sebagai platform digital memungkinkan guru merancang pembelajaran yang interaktif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian ini bermaksud untuk membuat halaman web menggunakan Google Sites sebagai metode yang baru dan mutakhir untuk meningkatkan standar kinerja siswa di kelas bahasa Indonesia, melibatkan siswa dalam diskusi kelas, dan menarik minat mereka untuk belajar adalah dua tujuan penggunaan multimedia di kelas, menciptakan metode pengajaran bahasa Indonesia yang menarik dan efektif yang akan menginspirasi siswa untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian tujuan kedua adalah proyek ini, melalui pendekatan ini siswa tidak sekedar diharapkan mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan literasi dan teknologi yang lebih baik. Keterampilan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bukan hanya dalam ranah akademik, melainkan juga dalam aspek kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 36 Huluntalangi, Kota Gorontalo, dan menjadi acuan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di masa depan.
Poin selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, minimnya penggunaan media pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, poin selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang ditemukan, rumusan masalah penelitiannya yaitu apakah dengan media webcast berbasis Google Sites dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 36 Ulan Talangi, Kota Gorontalo. Nah, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, tujuan umum, peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia melalui media webcast berbasis Google Sites. Kemudian tujuan khusus yaitu ada yang pertama, mengidentifikasi hasil belajar siswa dengan media webcast berbasis Google Sites. Kemudian yang B, meningkatkan efektivitas penggunaan media webcast dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menganalisis minat belajar siswa terhadap media webcast berbasis Google Sites. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi modern dan meningkatkan strategi efektivitas untuk hasil belajar siswa. Nah, manfaat praktisnya yaitu bagi guru memberikan strategi pembelajaran pada guru dengan penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, kemudian bagi siswa, meningkatkan minat belajar siswa dengan mengimplementasikan media ajar yang menarik serta dapat membantu siswa memahami materi melalui pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian bagi sekolah dapat meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif dan serta memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar ialah buah capaian yang diperoleh oleh insan usai menempuh proses pembelajaran, baik dalam ranah formal seperti institusi pendidikan, non formal ataupun ranah tindak terstruktur lainnya. Hasil belajar mencakup pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan 3 aspek utama. Blom dalam Mutia Ramses Neviarni S2 2023. Nah, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu komunitas, adalah sistem lambang fonetik yang digunakan oleh para anggota untuk berkomunikasi, mengidentifikasi diri, dan berkolaborasi seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada media webcast. Anissa An Atamimi 2023, webcast adalah jenis pembelajaran berbasis web yang berfokus pada pendekatan penyelidikan inquiry, di mana siswa berinteraksi dengan sebagian atau seluruh informasi yang bersumber dari internet dan web yang telah ditentukan. Nah, kemudian Google Sites. Google Sites adalah alat pembelajaran yang populer dan mudah digunakan di kalangan pendidik. Google Sites adalah alat online yang dikembangkan Google Sites dengan tujuan pembuatan situs web institusi pendidikan lainnya. Nah, penelitian relevan dalam penelitian ini yang pertama ada pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Samsuri Untung Wahyudi pada tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Google Sites untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Google Sites meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bahasa Indonesia dari 61,24% menjadi 78%. Nah, penelitian yang kedua dilaksanakan oleh Rafa Nadira Rafahani dengan judul Penggunaan Google Sites sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa media ini mudah digunakan, menarik, dan efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Nah, adapun kerangka berpikirnya atau landasan pemikiran merupakan fondasi konseptual dari suatu penelitian yang dibentuk melalui sintesis antara data-data faktual, pengamatan, tinjauan pustaka, Saputri Vanelia Ansafitri 2023. Kemudian ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika guru menggunakan media webcast berbasis Google Sites pada proses belajar, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SD 38 Ulan Talangi Kota Gorontalo akan meningkat. Kemudian indikator kinerja. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah jika hasil belajar Bahasa Indonesia di kelas 4 SD 36 Ulan Talangi mencapai nilai 70 atau lebih dan presentasinya 75%, maka kemudian indikator capaiannya yaitu indikator penelitian ini pembelajaran dianggap berhasil jika 75%. Kemudian ada indikator kinerja. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah jika hasil belajar Bahasa Indonesia di kelas 4 SD 36 Ulan Talangi mencapai nilai 70 atau lebih dengan presentasi 75%. Kemudian ada indikator capaian. Nah, indikator capaian dalam penelitian ini adalah pembelajaran dianggap berhasil jika 75% siswa memperoleh nilai 70 atau lebih. Nah, kemudian poin selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang pertama, latar dan karakteristik penelitian. Nah, latar penelitiannya adalah penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Daryanto dalam PANE 2020 mengungkapkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Peningkatan kualitas pembelajaran di kelas merupakan fokus utama dari penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan proses dan hasilnya. Nah, kemudian ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 36 Ulan Talangi, Kota Gorontalo, bertempat di Jalan Jenderal Katamso, Kecamatan Donggala, Kabupaten Ulan Talangi, Kota Gorontalo. Sekolah SDN 36 Ulan Talangi ini sekarang dipimpin oleh Bapak Sutatia SPD. Nah, kemudian ada waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, subjek penelitiannya adalah 18 siswa 4 kelas 4 SDN 36 Ulan Talangi, 11 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, variabel penelitiannya ada variabel input. Variabel input adalah penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 4 SDN 36 Ulan Talangi sebanyak 18 siswa, guru pengajar, media webcast, sites, dan evaluasi hasil belajar. Nah, kemudian ada variabel proses. Variabel proses dalam penelitian ini mencakup guru yang menggunakan media webcast berbasis Google Sites dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada variabel output. Variabel output penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media webcast berbasis Google Sites dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 36 Ulan Talangi. Nah, kemudian ada prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan. Yang pertama ada langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi yang pertama, melakukan observasi awal dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk penelitian di kelas 4 SDN 38 Ulan Talangi. Kemudian berkomunikasi dengan guru wali kelas, kemudian berkonsultasi kepada wali kelas tentang materi, kemudian menyusun soal evaluasi sesuai dengan materi media pembelajaran, kemudian mempersiapkan media untuk mendukung tambahan relevan materi yang diajarkan atau dibutuhkan. Nah, menyiapkan instrumen observasi untuk kegiatan pembelajaran guru dan siswa, berkomunikasi dengan guru atau wali kelas. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan tindakan. Nah, pada tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran dengan penerapan media webcast berbasis Google Sites. Nah, tahap pengamatan dan evaluasi. Tahap ini pengamatan dilakukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran menggunakan media webcast berbasis Google Sites dan mengamati prosesnya. Kemudian ada tahap refleksi. Tahap refleksi bertujuan mengevaluasi apakah media webcast berbasis Google Sites dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika hasil siklus 1 belum tercapai, peneliti lanjut ke siklus 2 untuk memastikan efektivitasnya. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulannya adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data akurat guna mendukung hasil penelitian. Berikut teknik pengumpulan datanya yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada observasi, wawancara,
tes, dan dokumentasi. Nah, adapun teknik analisis datanya yaitu hasil penilaiannya setiap pertemuan didasarkan pada presentasi siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan rumus berikut. Sama dengan F per N kali 100. Keterangannya itu P presentasi, F frekuensi yang dihitung presentasinya. Dan N adalah jumlah anak dalam satu kelas. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.